Ya pemirsa, berbagai kritikan muncul tentang jumlah hitungan suara melalui situng Sirekap KPU. Selain Sirekap, kritikan-kritikan lainnya juga muncul terkait kontestasi pemilu 2024. Relawan Ganjar Mahfud yang diberi nama petisi Brawijaya pun telah memberikan pernyataan sikap terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres tahun ini. Kita akan membahas lebih dalam apa saja dugaan-dugaan kecurangan ini bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan Ketua GP Mania Reborn 2024 Sungkul Hamonangan Sirait. Selamat sore Bang Ferry, Bang Sungkul. Selamat sore Mbak Nadia. Baik, kita ke Bang Sungkul terlebih dahulu mungkin tadi dari pernyataan Bang sikap. Ferry. Baik, terima kasih. Bang Sungkul, dari pernyataan sikap melalui petisi Brawijaya yang disampaikan tadi, apa saja indikasi ataupun temuan baru dugaan kecurangan di pemilu tahun ini? Ya, jadi kecurangan pemilu itu di seluruh dunia ada indikatornya. Ada 3 hal. Pertama itu manipulation of regulation, artinya peraturan yang dimanipulasi sehingga peraturan-peraturan yang menghalangi seseorang menjadi pasangan capres atau cawapres itu diganti atau diubah dengan berbagai cara. Yang kedua adalah manipulation of voter, memanipulasi pemilih dengan ancaman-ancaman, intimidasi, diancam tidak akan diberikan bansos jika tidak memilih pasangan capres cawapres tertentu. Kemudian yang ketiga adalah manipulation of vote. Nah, ini yang sedang terjadi, yaitu memanipulasi suara. Di mana kita tahu sendiri bahwa sistem Sirekap ini banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Nah, berdasarkan 3 fenomena itu yang terjadi pada pemilu di seluruh dunia dan hari ini terjadi di Indonesia, maka kami relawan dan lapisan masyarakat, mahasiswa serta aktivis dan masyarakat sipil membuat petisi Brawijaya yang menolak hasil Pilpres hari ini yang akan diumumkan oleh KPU bulan depan. Kedua, meminta diadakannya Pilpres ulang tanpa pasangan calon nomor 2. Karena kami menilai segala hal yang menjadi indikator kecurangan tadi itu telah menguntungkan pasangan calon 02. Untuk itu kami minta 02 didiskualifikasi dan pemilu ulang tanpa kepesertaan 02. Begitu Mbak Nadia. Baik, Bang Ferry, tadi dari petisi Brawijaya ini menolak hasil dari pemilu tahun ini dan juga meminta agar diadakan pemilu ulang. Kemudian juga salah satu paslon diminta untuk didiskualifikasi. Kalau dari kacamata hukum, apakah ini memungkinkan, Bang Ferry? Ya, sebenarnya beberapa indikasi sudah mengarah kepada kecurangan pemilu. Bahkan kalau bahasa saya kejahatan pemilu ya. Misalnya banyaknya pemilih double, lalu banyaknya orang dilarang untuk memungut suara, berbagai kealpaan yang berkaitan dengan input data dan lain-lain. Tetapi harus diingat bahwa kerusakan proses penyelenggaraan pemilu hari ini, di hari H ini, itu berkaitan dengan proses sebelumnya yang juga curang. Nah, kecurangan yang punya mata rantai panjang jauh ke belakang, termasuk apa yang disampaikan tadi soal pembentukan regulasi yang bermasalah, membuat pemilu ini tidak bisa diampuni, perlu perbaikan yang menyeluruh. Hanya saja pilihannya apakah pemilu ulang dan lain-lain itu perlu tentu dikaji lebih baik ya. Karena bukan tidak mungkin masih ada waktu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang atau pemilu ulang memang. Tetapi ada potensi berimbas kepada lain-lain hal. Misalnya perpanjangan masa jabatan presiden dan lain-lain itu memang perlu dicermati baik-baik secara utuh bersama-sama. Saya tentu saja sepakat saja dengan pemilu ulang kah, pemungutan suara ulang, sepanjang memang alat buktinya memadai untuk itu. Kalau dilihat memang cukup besar ya kecurangan yang terjadi dari hulu hingga hilir. Saya membaginya 3 tahapan ya, sebelum hari H, dan setelah hari H. Ketiga-tiganya punya cacat masalah besar. Saya juga perlu ingatkan, kita tidak perlu terjebak melihat bahwa problematika di hari H itu hanya soal input angka-angka. Problematika kecurangan pemilunya jauh lebih luas.
Kalau input angka-angka tentu saja bisa diperbaiki dengan data form C1 yang ada di lokasi TPS masing-masing. Tetapi kecurangan pemilu lebih dari itu. Kalau mau dikaitkan dengan pasal 3 Undang-Undang Pemilu ya, ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, rata-rata semua dilanggar oleh penyelenggara pemilu. Proses penyelenggaraan melanggar prinsip-prinsip itu. Belum lagi azas pemilu di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang melanggar azas paling penting yaitu jujur dan adil. Prosesnya boleh saja langsung umum bebas rahasia, tetapi kalau tidak dilakukan dengan jujur dan adil, hasilnya pun tidak boleh dianggap benar. Jadi meskipun angkanya benar sekalipun, harus dikatakan prosesnya salah karena dilakukan dengan tidak jujur dan tidak adil, sehingga hasil itu adalah bagian dari kecurangan pemilu. Baik, artinya Bang Ferry ini memang masih ada pro dan kontra. Kalaupun nanti diadakan pemilu ulang, seperti misalnya saja perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu menurut Bang Ferry sendiri, mana yang lebih baik saat ini? Apakah nantinya mengajukan gugatan sengketa pemilu, kemudian juga pemilu bisa diulang ataupun ada yang didiskualifikasi begitu? Seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD kemarin ini bahwa kita bisa berkaca pada pilkada tahun 2008 misalnya pada saat itu Bu Khofifah yang bisa diulang ataupun juga pilkada di Bengkulu Selatan yang mana ada salah satu calon yang didiskualifikasi. Apakah bisa seperti ini Bang Ferry? Ya, putusan MK 41 PHPUD 2008 itu memang jadi landasan untuk bicara pemungutan suara ulang dan pilkada ulang ya. Hanya memang tidak pernah terjadi pemungutan suara atau pemilu ulang untuk pemilihan presiden. Tetapi basic dari pemikiran mengenai proses pengulangan itu menurut saya sama-sama dasarnya, jadi bukan tidak mungkin bisa dilakukan. Hanya memang harus diakui kita tinggal 8 bulan tersisa ya, yang secara konstitusional bahwa masa jabatan presiden akan berakhir pada 20 Oktober jam 10 pagi. Jadi mau tidak mau sudah ada presiden yang baru harus dilantik. Dan tentu saja kecurangannya luar biasa ya kalau bicara misalnya diskualifikasi. Kita ketahui bersama bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka kan melalui proses yang tidak prosedural ya. Dia mendaftar padahal peraturan teknisnya belum ada. Dan kita ketahui bahwa dasar pendaftarannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi 90 yang cacat hukum, di mana ada keterlibatan pamannya dan rekayasa politik yang luar biasa dalam putusan itu. Putusan itu dimenangkan oleh orang yang tidak pernah mengajukan ahli, saksi, bahkan ikut persidangan karena hanya ikut pada periode awal saja ya, preliminary sidang ya, jadi sidang pendahuluan saja, sementara sidang-sidang pembuktian tidak pernah dilakukan. Jadi cacatnya itu membuat potensi dia cacat prosedur tinggi sekali, bukan tidak mungkin kalau kemudian KPU-nya mandiri, dia dapat didiskualifikasi. Oke, baik. Tadi kan Anda juga menyebut ini ada mata rantai yang panjang terkait dengan kecurangan di pemilu 2024 ini. Dan ini sudah terjadi bahkan dari sebelum pemilu hingga hari penyelenggaraan pemilu dan hingga saat ini pasca pemilu. Bang Ferry, apakah Anda menilai dari sejumlah bukti-bukti saat ini dan juga suara dari koalisi masyarakat yang menyatakan sikap ini sudah cukup untuk dibawa ke sengketa pemilu dan apakah bisa berhasil pada pemilu saat ini untuk diadakannya pemilu ulang? Ya, kali ini ada nuansa yang berbeda ya. Proses dugaan kecurangan yang disampaikan oleh banyak pihak terlihat oleh publik dan didokumentasikan cukup baik. Dan apa yang terjadi itu berkesinambungan di berbagai tempat. Bahkan KPU pun mengakui bahwa mereka alpa. Padahal sebagaimana saya sampaikan tadi, prinsip penyelenggaraan harus profesional, harus terbuka, dan lain-lain ya, yang kemudian memperlihatkan KPU tidak siap, tidak matang menyelenggarakan prinsip itu. Dengan bukti-bukti yang luar biasa seperti itu, bagi saya ada ruang pembuktian yang sangat kuat nanti di Mahkamah Konstitusi. Walaupun ada pertanyaan di publik ya, misalnya soal integritas 9 hakim konstitusi. Apakah mereka
bisa menegakkan secara adil perkara ini karena dominasi orang-orang Presiden Jokowi di dalamnya. Ada hakim yang khusus membela anak presiden, ada pamannya dan lain-lain. Jadi memang akan ada tantangan tetapi saya yakin jika publik maupun pihak yang berperkara mampu membuktikan ini di dalam persidangan MK, ya, MK tidak boleh berkelit. Tugas mereka melindungi konstitusi, memastikan demokrasi berjalan dengan benar, dan wajib bagi mereka menegakkan sebuah fakta-fakta yang runut dan jelas terang benderang untuk menjadi sebuah keadilan dalam putusannya. Saya punya keyakinan ya publik bisa membuktikan secara maksimal apa saja yang didalil-dalilkan. Saya tidak melihat bahwa jumlah suara, karena jumlah suara yang ada itu lebih banyak manipulatifnya karena proses penyelenggarannya tidak sehat, melibatkan kecurangan tidak hanya di berbagai tempat, tetapi juga aparat negara dan program negara untuk kepentingan menyukseskan calon tertentu. Jadi mudah-mudahan ya kalau ini publik bersama-sama kompak dengan teman-teman partai dan para pendukung pasangan calon yang katakanlah ya di nomor 2 kan dan di nomor 3 kan dalam perkara ini, untuk kemudian bisa membuktikan secara baik apa yang mereka kumpulkan ke depan. Sebenarnya kecurangannya mudah dilihat, hanya saja karena yang ikut terlibat adalah pimpinan tertinggi negara hingga satuan pemerintah terendah, yaitu kepala desa. Ya tentu saja ini mendapat tantangan tersendiri yang agak berbeda. Baik, Bang Sunggul, ini tadi Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, menyatakan ada peluang yang sangat besar untuk bisa membawa dugaan kecurangan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Dari petisi Brawijaya ini mungkin Bang Sunggul, apa yang akan dilakukan selanjutnya, langkah konkret dari petisi Brawijaya ini untuk bisa mengawal dugaan-dugaan ataupun indikasi adanya manipulasi data dan lain sebagainya di pemilu tahun ini? Ya, kami tentu saja tetap membantu tim hukum 01 dan 03 agar bersama-sama mempermasalahkan kecurangan ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu memang jalur hukum yang tersedia. Namun perlu ada catatan yang diingat bahwa semua hakim konstitusi pada hari ini telah pernah dinyatakan bersalah dan melanggar etik oleh sidang MK-MK yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asediki. Itu pertama. Yang kedua, MK juga punya sejarah buruk sehingga dipanjangkan menjadi mahkamah kalkulator. Jadi bukan cuma mahkamah keluarga, tetapi mahkamah kalkulator di mana MK terjebak kepada hitungan angka-angka semata. Dan kami sangat meragukan jika hanya mengolah, memeriksa dan menyidangkan angka-angka, maka yang menjadi kecurigaan masyarakat, MK berubah menjadi mahkamah kalkulator menjadi terjadi, dan keadilan yang substansial, kebenaran yang hakiki tidak akan pernah ditemukan dalam putusan MK. Baik, Bang Sunggul, saat ini begitu, Mbak Nadia. Kapan rencananya dari petisi Brawijaya ini akan membawa terkait dengan temuan-temuan indikasi manipulasi data, kemudian salah hitung sirekap dan lain sebagainya ini ke ranah hukum? Jadi begini, mulai besok kami akan berkoordinasi dengan tim hukum 03 khususnya yang sedang mengumpulkan bukti-bukti, itu pertama. Terus kedua, sebagian teman-teman juga sudah tidak sabar melihat proses ini. Mereka besok akan turun bersama dengan masyarakat luas melakukan demonstrasi, ya, demonstrasi di Jakarta dan di beberapa daerah. Yaitu kita tidak bisa halangi. Memang itu hak demokrasi menyatakan pendapat mereka di muka umum, silahkan. Yang berkoordinasi dengan tim hukum silahkan. Jadi semua elemen dari relawan dan masyarakat sipil ini bergerak besok, mulai besok dengan tujuan yang sama, yaitu melawan kecurangan yang sangat telanjang saat ini. Baik. Bang Begitu, Ferry, ini Mbak dari Nadia. teman-teman dari petisi Brawijaya besok sudah mulai akan melaporkan dan mengumpulkan bukti-bukti. Mungkin menurut Bang Ferry apa saja yang harus dikumpulkan agar bukti-bukti ini semakin kuat? Karena kalau kita melihat sejauh ini dari sikap KPU misalnya ada yang viral di media sosial begitu dugaan kecurangan ataupun salah sistem dari Sirekap. Kemudian
setelah kita cek sudah diperbaiki. Jadi seolah-olah KPU ini sudah jemput bola begitu setelah ada laporan dari masyarakat. Kira-kira apa bukti yang bisa dibawa oleh teman-teman ini agar semakin kuat indikasi adanya dugaan kecurangan di pemilu? Ya maaf Bang Ferry, audionya masih di mute. Bisa dibuka terlebih dahulu? Ya, banyak sekali yang bisa dicoba buktikan ya. Tentu saja semua kelindannya harus berkaitan dengan 4 hal ya. Bahwa kecurangan ini dilakukan secara terstruktur, melibatkan satuan pemerintah, aparat negara, dan lain-lain, termasuk penyelenggara pemilu. Kedua, sistemik ya, dilakukan tidak sederhana, tetapi betul-betul dipersiapkan matang, ya, berantai, dan betul-betul berkaitan satu sama lain. Yang ketiga adalah masif, besar sekali terjadi tidak hanya di 1-2 wilayah, tetapi hampir di seluruh wilayah. Tidak 1-2 TPS, tetapi ribuan TPS, bahkan jutaan TPS perlu dibuktikan. Dan tentu saja yang ketiga hal tersebut harus dirangkai dengan hasil suara yang dapat mengubah hasil. Nah itu yang kemudian perlu menjadi inti atau core dari pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Meskipun di undang-undang disebutkan, undang-undang pemilu yang baru, bahwa tugas Mahkamah hanya untuk sekedar hasil, tetapi saya yakin Mahkamah akan tetap meminta penjelasan kenapa hasil ini mengalami perubahan atau hasil ini perlu diubah oleh Mahkamah. Tentu harus dijelaskan rangkaiannya. Rangkaian itulah kecurangan yang TSM itu. Dan saya bahkan menduga undang-undang yang membatasi putusan MK hanya kepada hasil ini adalah bagian dari rencana untuk memudahkan kemenangan capres-capres tertentu. Dan bisa juga dijelaskan bahwa MK harus konsisten dengan putusannya, karena putusan MK itu bahkan mengubah undang-undang. Jadi kalau MK malah terlalu patuh dengan undang-undang malah menjadi aneh. MK itu harus menegakkan putusannya sendiri di dalam TSM dan yang merusak hasil begitu. Oke, baik. Jadi diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan betul-betul terjadi dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk bisa membawa perkara ini ke ranah Mahkamah Konstitusi. Terima kasih pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan Ketua GP Mania Reborn 2024, Sunggul Hamonangan Sirait telah bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Kita sama-sama kawal pemilu tahun ini agar tetap berjalan demokratis, luber, dan jurdil. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.